Hilda adalah seorang ibu yang keras, namun di balik sikap tegasnya terdapat luka yang tak pernah ia ceritakan, membuat putranya, Arif, tumbuh dengan hati penuh luka. Arif kini menjadi pria sukses, tampak seperti telah melupakan masa kecilnya, namun sebenarnya dendam dan trauma selalu menghantuinya. Di tengah semua itu, hadir sosok Pak Darman, tetangga yang diam-diam menyaksikan dan mencoba melindungi Arif dari kekerasan ibunya. Namun, ketika Hilda yang tua dan rapuh kembali ke kehidupan Arif, drama kehidupan ini berubah menjadi serangkaian peristiwa yang membuat merinding. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Hilda berjalan tergesa-gesa di lorong sempit gang rumahnya, membawa tas belanjaan yang kosong karena sebagian besar gajinya habis untuk membeli minuman keras di warung depan. Langkah kakinya yang berat bergema di gang itu, sementara pikirannya dipenuhi rasa lelah dan amarah setelah seharian bekerja di pabrik tekstil. Ketika membuka pintu rumah, ia disambut oleh suasana gelap dan dingin, hanya terdengar suara hujan deras yang jatuh ke atap seng yang sudah berkarat. "Arif, kamu di mana?" seru Hilda dengan suara serak. Matanya menyapu ruangan yang berantakan dengan perasaan tidak sabar. Arif, yang sejak tadi meringkuk di bawah meja makan sambil memeluk boneka beruang kecilnya, menahan napas berharap ibunya tidak menemukannya di sana. Namun, Hilda yang matanya terbiasa pada kegelapan segera melihat sosok kecil itu, lalu berjongkok dengan wajah yang penuh kekesalan. "Jangan pura-pura sembunyi, keluar sekarang juga." Arif menggigit bibirnya dan perlahan keluar dari bawah meja. Tubuhnya yang kecil terlihat gemetar di bawah tatapan ibunya yang penuh amarah. "Kamu pikir hidup ini main-main? Aku kerja seharian, pulang capek. Kamu malah duduk diam tanpa bantuin apa-apa," bentak Hilda sambil menjatuhkan tas belanjaannya ke lantai. Boneka beruang kecil yang jatuh dari genggaman Arif menjadi sasaran Hilda. Dengan penuh kekesalan, ia menendangnya ke sudut ruangan hingga kotor terkena debu. Arif hanya bisa berdiri terpaku. Matanya memandang boneka itu dengan sedih, tetapi tidak berani mengambilnya kembali karena takut amarah ibunya semakin meledak. Malam itu, hujan terus mengguyur deras, membuat suasana rumah semakin suram dengan hanya cahaya temaram dari lampu kuning yang redup di dapur. Hilda menuangkan minuman dari botol kecil yang ia sembunyikan di belakang lemari, lalu meminumnya dalam satu tegukan sambil menatap Arif dengan pandangan kosong. "Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tuli?" katanya sambil membanting botol kosong ke lantai, menciptakan bunyi kaca pecah yang memekakkan telinga. Arif dengan suara pelan berkata, "Aku sudah bereskan kamar tadi, Bu," sambil menunjuk ke arah kamar kecil mereka yang memang terlihat lebih rapi dari biasanya. "Berani jawab anak kecil tidak tahu diri. Kamu kira itu cukup? Apa kamu kira aku bisa hidup dengan pekerjaan seenaknya begitu?" bentak Hilda, lalu mendorong kursi hingga terbalik ke lantai. Arif mundur perlahan ke sudut ruangan, berharap bisa menghindari amarah ibunya yang terus memuncak tanpa alasan yang jelas. "Sudah, masuk ke kamar, aku tidak mau lihat wajahmu malam ini," perintah Hilda dengan suara menggelegar, membuat Arif bergegas menuju kamar kecil tanpa melawan. Sesampainya di kamar, Arif menutup pintu dengan hati-hati, berbaring di kasur tipisnya sambil menarik selimut yang sudah lusuh hingga menutupi wajahnya. Di luar kamar, Hilda terus menggerutu pada dirinya sendiri, sementara suara pecahan kaca dan hujan menciptakan irama kacau yang menemani malam mereka. Untuk pertama kalinya, Arif mulai berpikir bahwa rumah bukanlah tempat yang aman, tetapi ia tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang bisa ia lakukan. Keesokan harinya, saat Hilda pergi bekerja lebih pagi dari biasanya, Arif memutuskan untuk berjalan ke rumah tetangga mereka, Pak Darman, yang dikenal ramah dan sering memberinya makanan kecil. Pak Darman, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan tetapi mata yang penuh kehangatan, sedang duduk di teras sambil membaca koran usang ketika melihat Arif mendekat. "Hei, Arif, sudah sarapan? Masuk dulu, nanti Pak Darman buatkan teh hangat," katanya dengan senyum lembut sambil membuka pintu rumahnya. Arif mengangguk dan masuk ke dalam, duduk di kursi kayu sederhana yang terlihat sudah lama, sambil mengamati ruang tamu yang penuh dengan foto keluarga dan pajangan lama. "Kamu kenapa, Nak? Wajahmu kok terlihat sedih?" tanya Pak Darman, sambil menuangkan teh ke dalam cangkir kecil dan memberikannya pada Arif. Arif menggigit bibirnya,
Ragu apakah ia harus bercerita, tetapi akhirnya ia berkata pelan. Ibu marah lagi, Pak, dia bilang aku ini cuma bikin susah. Pak Darman menghela napas panjang dan berkata, orang tua itu kadang sulit menunjukkan rasa sayang, Arif. Tapi kamu harus kuat, jangan biarkan kata-kata itu melukaimu. Arif menunduk sambil menggenggam cangkir tehnya erat-erat, merasa sedikit lega meskipun kata-kata Pak Darman tidak sepenuhnya menghapus rasa sakitnya. Sebelum pulang, Pak Darman memberikan selembar roti yang ia bungkus dengan rapi dan berkata, bawalah ini, siapa tahu kamu lapar nanti. Arif tersenyum kecil, mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke rumah sambil berharap ibunya pulang dengan suasana hati yang lebih baik. Di sekolah, Arif duduk di barisan depan ketika kepala sekolah mengumumkan namanya sebagai murid terbaik dalam lomba matematika tingkat kecamatan. Tepuk tangan dari teman-temannya menggema di ruang aula, tetapi Arif hanya tersenyum kecil, memegang sertifikat penghargaan itu dengan perasaan bangga yang bercampur ragu. Sepulang sekolah, ia berlari pulang dengan semangat, berharap ibunya akan bangga dengan pencapaian yang ia raih untuk pertama kalinya. Bu, lihat ini, aku menang lomba matematika, katanya dengan antusias sambil menunjukkan sertifikat itu kepada Hilda, yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Namun, Hilda hanya melirik sekilas sebelum berkata, dan apa gunanya itu, kertas itu nggak bisa bayar listrik atau beli beras. Arif terdiam, senyum di wajahnya perlahan memudar saat ibunya mengambil sertifikat itu dari tangannya dan melemparkannya ke meja. Bu, aku cuma mau ibu bangga, ucap Arif dengan suara hampir tak terdengar, tetapi Hilda sudah berdiri dan meninggalkan ruangan. Malam itu, Arif duduk di pojok kamar sambil memegang sertifikat yang sudah terlipat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa usahanya tidak sia-sia. Meski hatinya sakit, ia kembali mengingat kata-kata Pak Darman tentang kekuatan dan memutuskan untuk menyimpan sertifikat itu di dalam buku tulisnya. Sementara itu, di kamar sebelah, Hilda termenung dengan tatapan kosong ke dinding, seolah ada beban yang tidak pernah bisa ia lepaskan dari pikirannya. Arif mengunjungi Pak Darman di rumah tua yang terletak di ujung gang, tempat yang selalu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi Arif sejak kecil. Pak Darman, yang kini sudah renta dengan rambut putih dan tubuhnya yang mulai melemah, selalu menyambut Arif dengan senyum ramah dan secangkir teh manis. Ayo duduk, nak, ada yang ingin kamu bicarakan, tanya Pak Darman dengan suara lembut, sembari menuangkan teh ke cangkir kecil milik Arif. Arif mengangguk pelan, lalu mulai bercerita tentang kesulitannya di rumah dan betapa sulitnya ia menghadapi amarah ibunya yang tak pernah berhenti menghakimi dirinya. Setiap luka bisa menjadi pelajaran. Nak, jika kamu tahu bagaimana mengubahnya menjadi kekuatan, ujar Pak Darman, matanya menatap Arif penuh makna. Arif merenungkan kata-kata itu dalam diam, mencoba memahami maksudnya, sementara di luar, hujan mulai turun dengan deras, menambah ketenangan suasana rumah Pak Darman. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Arif, jangan biarkan hidupmu ditentukan oleh apa yang orang lain katakan tentangmu, lanjut Pak Darman sambil menatap Arif dengan penuh keyakinan. Arif menundukkan kepala, mencoba mencerna kalimat-kalimat itu, merasa ada sedikit harapan yang kembali muncul dalam dirinya, meski dunia di sekitarnya terasa gelap. Setelah beberapa lama berbincang, Arif beranjak pergi dengan langkah yang sedikit lebih ringan, membawa pesan penting dari Pak Darman yang membuatnya berpikir untuk berubah. Terima kasih, Pak, ucap Arif sambil tersenyum tipis, dengan perasaan penuh harapan bahwa hidupnya suatu hari nanti akan berbeda. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya, membuat suasana rumah semakin sunyi dan menegangkan. Hanya suara Hilda yang terhuyung-huyung saat pulang tengah malam yang mengisi kesunyian. Hilda, dengan wajah merah dan tubuhnya yang goyah karena pengaruh alkohol, membuka pintu rumah dengan kasar, langsung melihat Arif yang terlelap di kursi ruang tamu. Arif, teriak Hilda, membuat Arif terbangun dengan terkejut. Matanya terbuka lebar menatap ibunya yang berdiri di depan pintu dengan amarah yang tampak jelas. Kenapa kamu tidur di sini? Kamu pikir rumah ini penginapan? Bentak Hilda, matanya memancarkan api kemarahan yang membakar, meskipun tubuhnya terhuyung ke sana kemari. Arif, yang merasa takut dan bingung, mencoba menjelaskan dengan suara lembut. Aku takut tidur di kamar, Bu, terlalu gelap. Namun, Hilda yang sudah kehilangan kendali atas emosinya hanya mendengus, lalu menarik tangan Arif dengan kasar, menyeretnya ke kamar meski Arif memohon untuk dibiarkan tidur di ruang tamu. Kamu memang tidak tahu diri, ya, aku bekerja keras, dan kamu cuma tidur saja di sini,
ujar Hilda dengan suara keras, hampir memekakkan telinga. Malam itu, Arif merasa tubuhnya dipenuhi perasaan yang bercampur antara ketakutan dan kebencian, membuat hatinya semakin terbelah. Sesampainya di kamar, Hilda membanting pintu dengan keras, sementara Arif hanya bisa terdiam, duduk di sudut kamar dengan perasaan yang semakin terluka. "Aku benci ini, Bu," bisik Arif dalam hati, sambil memeluk boneka beruangnya erat-erat, berharap suatu saat akan ada kedamaian dalam hidupnya. Di tengah malam yang sunyi, dengan hanya suara hujan yang terus mengguyur atap rumah, Arif duduk di tepi tempat tidur, memandang keluar jendela dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia mulai berpikir, apakah ia harus terus bertahan di rumah ini, tempat yang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, ataukah saatnya untuk mencari hidup baru di luar sana? Tanpa berpikir panjang, Arif membuka lemari, mengambil beberapa barang penting yang bisa dibawa, seperti buku catatannya dan boneka beruang yang selalu menemani hari-harinya. Ia memasukkan barang-barang itu ke dalam tas kecil, berencana untuk pergi diam-diam, berharap bisa menemukan tempat yang lebih baik dan jauh dari ibu yang selalu membuatnya merasa terperangkap. Namun, ketika ia hendak keluar kamar, suara tangisan Hilda dari ruang tamu terdengar samar-samar, membuat Arif terhenti sejenak. "Ibu," ucapnya pelan, suaranya penuh keraguan, namun ia tetap tidak bergerak. Tubuhnya bimbang antara kebencian dan rasa kasihan yang tidak bisa ia hindari. Arif menatap tas yang sudah terisi barang-barang itu, namun perasaan campur aduk dalam dirinya membuatnya ragu untuk meninggalkan rumah dan ibunya begitu saja. Ia duduk kembali di tempat tidurnya, menatap pintu kamar yang tertutup rapat, sambil berusaha mendengar lebih jelas suara tangisan ibunya yang semakin terisak. Akhirnya, Arif menghela napas panjang dan memutuskan untuk tetap tinggal malam itu. Meskipun hatinya terasa hancur, seolah-olah ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. "Mungkin suatu hari nanti, aku bisa pergi, tapi bukan malam ini," pikir Arif, sambil memeluk boneka beruangnya, berharap waktu bisa memberi jawaban. Keesokan harinya, meski hatinya masih diliputi keraguan dan perasaan tidak menentu, Arif memutuskan untuk pergi ke sekolah seperti biasa, berharap bisa melupakan sedikit beban yang ada di rumah. Di kelas, guru-guru memuji Arif atas kemenangannya dalam lomba menggambar tingkat kabupaten, dan Arif merasa sedikit lebih dihargai meski ia tahu, penghargaan itu tidak akan berarti apa-apa bagi Hilda. "Kamu memang berbakat, Arif," kata Bu Ratna dengan senyum bangga, sambil menyerahkan piala kecil yang dimenangkannya, yang berkilau di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela kelas. Teman-teman Arif juga ikut bertepuk tangan dan mengucapkan selamat, membuat Arif merasa sedikit lebih bahagia. Meski ia tahu bahwa semua itu tidak akan membuat ibunya bangga. Setelah sekolah selesai, Arif pulang dengan piala itu di tangannya. Tetapi saat ia membuka pintu rumah, ia merasa seperti tidak ada yang peduli lagi dengan prestasinya. Ia langsung pergi ke kamarnya dan menyembunyikan piala itu di dalam lemari, berharap Hilda tidak melihat dan tidak mencemoohnya seperti yang selalu ia lakukan. "Aku hanya ingin merasa bangga dengan diriku sendiri," bisik Arif sambil menatap piala itu. Tetapi rasa kecewa kembali menyelimuti hatinya saat ia ingat bagaimana ibunya selalu meremehkan segala usahanya. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur, Arif memejamkan mata dan berdoa dalam hati agar suatu hari nanti, ia bisa menunjukkan pada Hilda bahwa ia bisa sukses tanpa harus mendapatkan pengakuannya. "Aku akan terus berusaha, Bu, meskipun kamu tidak peduli," ucap Arif dengan suara pelan, bertekad dalam hati untuk terus maju meski tanpa dukungan ibunya. Meski perasaan itu masih tertahan, Arif tahu bahwa kebahagiaan kecil ini, di tengah semua kesulitan, adalah langkah awal untuk memperbaiki hidupnya. Arif duduk di ruang kepala sekolah, mata bersinar mendengar kabar baik bahwa ia telah terpilih untuk mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di kota. "Ini kesempatan emas, Arif," kata Pak Surya dengan penuh semangat. "Kamu bisa mengejar mimpi-mimpimu, belajar lebih banyak, dan membuat perubahan besar dalam hidupmu." Arif tidak bisa menahan senyum bahagianya. Bayangan tentang masa depan yang cerah mulai terbentuk dalam pikirannya. Namun ia tahu ada satu hal besar yang harus ia hadapi, Hilda. Begitu pulang ke rumah, Arif segera menemui ibunya dengan membawa surat beasiswa itu, berharap ibunya akan tersenyum bangga dan merestui keputusannya. Namun, Hilda hanya melirik surat itu sekilas sebelum berkata, "Kamu pikir aku bisa biarkan kamu pergi jauh? Siapa yang akan bantu di rumah? Tapi, Bu, ini kesempatan yang mungkin tidak datang lagi. Aku bisa belajar lebih banyak." Arif mencoba menjelaskan,
namun Hilda sudah memotongnya dengan tajam. Jangan bermimpi, Arif, hidup ini tidak seperti di buku sekolahmu. Ini kenyataan, Hilda berkata dengan tegas, menatap Arif dengan mata penuh kekhawatiran dan kemarahan. Arif merasa hatinya semakin berat, namun ia tahu tidak ada gunanya melawan dengan langkah berat. Ia menyerahkan surat itu kepada Hilda, merasa mimpinya semakin jauh. Aku akan tetap di sini, Bu, jika itu yang kamu inginkan, katanya dengan suara rendah, meskipun hatinya hancur. Malam itu, Arif merasa seperti ada dinding besar yang menghalangi jalan hidupnya, dan ia mulai merasa pesimis tentang masa depan yang telah ia impikan. Beberapa hari setelah Arif menyerahkan surat beasiswa itu, Pak Surya memanggilnya ke ruangannya dengan wajah serius, namun penuh perhatian. Arif, aku ingin berbicara langsung dengan ibumu tentang beasiswa ini kesempatan besar untukmu, kata Pak Surya sambil memegang surat beasiswa itu dengan keyakinan di matanya. Arif terdiam sejenak, hatinya kembali diliputi rasa takut jika ibunya malah marah atau merasa dipermalukan oleh percakapan itu. Pak, saya takut ibu akan marah, saya tidak yakin dia akan setuju, jawab Arif dengan suara pelan, matanya menunduk, merasa tidak berdaya. Jangan khawatir, Arif, aku hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya pendidikan untuk masa depanmu, kata Pak Surya dengan senyum meyakinkan. Kamu punya potensi besar. Meski hatinya masih ragu, Arif merasa sedikit lega mendengar kata-kata Pak Surya, berharap ia bisa meyakinkan ibunya untuk memberi izin. Namun, Arif tidak bisa menahan perasaan pesimisnya, karena selama ini Hilda selalu menolak segala sesuatu yang dianggapnya tidak sesuai dengan kenyataan hidup mereka. Terima kasih, Pak Surya, saya benar-benar ingin sekali melanjutkan sekolah, kata Arif dengan nada harapan, meski masih merasa ragu apakah Hilda akan berubah. Pak Surya menepuk bahunya dengan lembut dan berkata, kamu akan baik-baik saja, Arif, ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Arif pulang dengan perasaan campur aduk, berharap dan takut pada saat yang sama tentang bagaimana ibunya akan merespons nantinya. Ketika Arif pulang dan memberitahu Hilda tentang percakapan dengan Pak Surya, ia merasa cemas melihat ekspresi wajah ibunya yang mulai berubah menjadi marah. Jadi kamu mau pergi tinggalkan aku di sini begitu saja? Kamu pikir aku ini apa? Teriak Hilda, suaranya penuh amarah yang sudah lama terpendam. Arif mencoba menjelaskan, Bu, ini kesempatan untuk masa depan saya bisa belajar lebih banyak dan membantu kita semua. Namun, Hilda tidak mau mendengar. Bantuan seperti apa? Kamu mau jadi orang sukses di luar sana, sementara aku harus berjuang sendiri. Arif merasakan tubuhnya dipenuhi rasa frustrasi dan kebingungan. Ia belum pernah melihat Hilda begitu marah sebelumnya. Kenapa selalu aku yang harus mengalah? Bu, kenapa kamu tidak bisa mendukung saya? Kata Arif, untuk pertama kalinya berteriak balik dengan semua rasa sakit yang ia pendam. Hilda terdiam sesaat, terkejut dengan amukan Arif yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Namun tidak lama kemudian ia membalas dengan kata-kata yang lebih tajam lagi. Kamu cuma memikirkan diri sendiri, kamu tidak tahu apa yang aku jalani, aku sudah berusaha bertahan untuk kamu, teriak Hilda, air matanya mulai mengalir. Arif, dengan napas yang terengah-engah, menyadari bahwa tidak ada lagi kata-kata yang bisa membuat ibunya mengerti, dan mereka hanya terdiam di tengah amarah yang menguasai mereka. Malam itu, pertengkaran mereka mengguncang Arif lebih dalam daripada sebelumnya, dan ia merasa untuk pertama kalinya, mimpi-mimpinya benar-benar hancur. Setelah pertengkaran hebat itu, Arif merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, dan keputusan mendadak muncul dalam benaknya untuk pergi jauh dari rumah. Ia mengemas beberapa pakaian dan barang-barang penting, termasuk buku catatan dan boneka beruangnya yang selalu menemaninya sejak kecil, dan memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu siapapun. Dengan langkah cepat dan hati yang dipenuhi kebimbangan, Arif menuju stasiun kereta kecil di kota sebelah, berharap bisa menemukan kehidupan yang lebih baik di tempat yang jauh dari rumah. Di stasiun, Arif duduk di bangku sambil memandangi jam yang terus berdetak, menunggu kereta yang akan membawanya jauh dari rumah yang penuh konflik ini. Namun, ketika ia mendengar suara kereta yang mulai mendekat, keraguan besar menghampirinya, dan ia mulai berpikir apakah ia benar-benar siap meninggalkan segalanya. Aku harus pergi, tapi kenapa rasanya begitu berat, pikir Arif dalam hati, sambil menatap kereta yang sudah berada di depan matanya. Suara tangisan ibunya dari kejauhan terdengar samar, mengingatkannya pada kenyataan yang ia coba lari darinya. Arif menundukkan kepalanya, hampir membatalkan niatnya,
namun ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk melanjutkan hidup. Dengan langkah ragu-ragu, Arif memutuskan untuk tetap naik kereta, meskipun perasaan campur aduk antara kebencian dan kasihan membingungkan pikirannya. Semoga ini keputusan yang benar, bisik Arif pada dirinya sendiri, saat kereta mulai bergerak, meninggalkan rumah dan segala kenangan pahit di belakangnya. Setelah berhari-hari mempersiapkan diri, Arif akhirnya berangkat ke kota besar, membawa hanya tas kecil berisi pakaian dan harapan besar untuk memulai hidup baru. Ia menemukan kamar kos kecil di pinggiran kota yang sederhana, dengan biaya sewa yang bisa ia bayar dengan bekerja serabutan sebagai pelayan dan buruh harian. Malam pertama di kota, Arif merasa cemas dan kesepian, dikelilingi oleh hiruk-pikuk kota yang asing, jauh dari rumah yang selama ini ia kenal. Setiap hari, ia bekerja keras di warung makan kecil, mencuci piring, menyapu, dan melakukan pekerjaan apa saja untuk mendapatkan uang cukup untuk makan dan bayar kos. Meskipun kelelahan, ia merasa ada kebebasan yang tak ternilai, jauh dari Hilda dan segala konflik yang mengikatnya di rumah. Namun, meski di kota yang jauh lebih besar, Arif merasa kesepian, dan kadang-kadang ia merindukan suara hujan dan kesunyian rumah lama yang penuh dengan kenangan. Di setiap malam yang sepi, Arif mencoba mengingat kembali kata-kata Pak Darman tentang bagaimana luka bisa diubah menjadi kekuatan, dan ia merasa semangatnya kembali terbangun. Aku harus bisa bertahan, pikir Arif sambil menatap langit kota yang gelap, berharap bahwa semua perjuangannya akan membawa hasil suatu hari nanti. Ia mulai belajar mandiri, mencari tahu cara mengelola uang dengan bijak, serta mencari kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di kota ini. Ini adalah langkah pertamaku untuk memperbaiki hidup, bisik Arif dalam hati, meski ia tahu perjalanan yang ia tempuh masih panjang dan penuh tantangan. Setelah beberapa bulan tinggal di kota, Arif akhirnya berhasil mendaftar di sekolah menengah favorit di kota, menggunakan surat rekomendasi dari Pak Surya yang sangat membantunya. Setiap pagi, Arif berjalan kaki melewati jalan-jalan kota yang sibuk menuju sekolah, berusaha menahan rasa cemasnya tentang bagaimana ia bisa bertahan dalam dunia pendidikan yang baru baginya. Namun, selain belajar, Arif harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya, mencuci piring dan bekerja serabutan di warung makan setelah pulang sekolah. Meskipun tekanan begitu besar, Arif merasa ada sesuatu yang membangkitkan semangatnya. Kebebasan yang ia rasakan jauh dari rumah, membuatnya lebih bertekad untuk mengejar impian. Di sekolah, ia mulai mendapatkan teman-teman baru yang baik, meskipun ia sering merasa canggung dan tidak bisa berbagi banyak tentang kehidupan di rumahnya yang sulit. Aku harus kuat, ini hanya sementara. Arif terus mengingatkan dirinya sendiri setiap kali rasa lelah mulai menguasainya setelah berjam-jam bekerja dan belajar. Setiap malam, ia duduk di meja kecil di kamar kosnya, membaca buku dengan cahaya lampu yang temaram, berusaha sekuat tenaga memahami materi pelajaran. Ia sering merasa ragu, bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa bertahan, tetapi setiap kali ia mengingat nasihat Pak Darman, semangatnya kembali muncul. Aku datang jauh-jauh ke sini bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk meraih sesuatu yang lebih besar, pikir Arif, semakin yakin bahwa dirinya bisa mengubah takdir. Meskipun penuh tantangan, Arif merasakan kebahagiaan kecil setiap kali ia menyelesaikan tugasnya dengan baik, mengetahui bahwa ia sedang melangkah ke arah yang benar. Suatu hari, di tengah kesibukannya, Arif menemukan sebuah surat yang tergeletak di atas meja kosnya, dengan tulisan tangan Hilda yang sudah lama tidak ia lihat. Dengan hati berdebar, ia membuka surat itu dan mulai membaca, berharap mungkin ada kata-kata yang lebih lembut dari ibunya setelah sekian lama berjarak. Namun, alih-alih meminta maaf atau menunjukkan perasaan rindu, surat itu berisi keluhan Hilda tentang kesulitan mengurus rumah tanpa Arif, dan betapa beratnya ia menjalani semuanya sendirian. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa terus bertahan tanpa bantuanmu di rumah, tulis Hilda, tapi aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan dengan hidupku. Arif merasa campur aduk, antara rasa bersalah yang menggebu dan kemarahan yang selama ini ia coba pendam, karena ibunya tidak pernah mengerti apa yang ia rasakan. Kenapa dia tidak mengerti? Bisik Arif dalam hati, merasa bingung, sakit hati, dan frustrasi karena Hilda tidak pernah melihat segala usahanya. Ia meletakkan surat itu di atas meja, menatapnya dalam diam, sementara rasa kecewa dan kesedihan menyelimuti perasaannya. Meskipun ia sudah berusaha melupakan masa lalu, surat itu membangkitkan luka lama yang sulit untuk disembuhkan,
dan membuatnya bertanya-tanya apakah ia harus kembali ke rumah. Namun, setelah beberapa saat, Arif memutuskan untuk menanggalkan perasaan itu dan kembali fokus pada tujuan utamanya, mengubah hidupnya. Dengan tegas, ia menyimpan surat itu di dalam laci, berjanji dalam hati bahwa ia akan terus maju, meski perasaan berat itu tetap menggantung. Malam itu, setelah berhari-hari memendam perasaan ingin tahu, Arif akhirnya membuka buku harian Hilda yang diberikan Pak Darman, duduk di kursi kecil di kamar kosnya. Ia membuka halaman pertama dengan hati berdebar, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa ibunya selalu bersikap keras dan penuh kebencian. Di antara halaman-halaman yang penuh dengan tulisan kecil dan rapat, Arif mulai membaca tentang kehidupan Hilda yang penuh tekanan, kemarahan, dan kesepian. Dalam satu bagian, Hilda menulis tentang masa muda yang penuh kesulitan, kehamilan yang tidak direncanakan dan ayah Arif yang pergi meninggalkan mereka tanpa bertanggung jawab. "Aku hamil, tanpa siap untuk ini, dan dia pergi begitu saja," tulis Hilda dalam kalimat yang penuh dengan amarah, seolah meluapkan segala rasa sakit yang telah terkubur dalam dirinya selama bertahun-tahun. Arif membaca kalimat itu berulang kali, merasa seolah dunia terhenti sejenak, mencoba mencerna kenyataan bahwa ayahnya, yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam hidupnya, ternyata telah meninggalkan ibunya begitu saja. Ia merasa perasaan marah yang selama ini ia simpan mulai bergeser menjadi rasa empati, karena kini ia bisa merasakan seberapa besar tekanan yang dihadapi Hilda. Namun, meskipun ia mulai memahami akar kemarahan ibunya, Arif merasa kesal karena Hilda tidak pernah berbicara tentang hal itu dengannya. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku kenapa harus menyembunyikan semuanya?" bisik Arif, meskipun ia tahu bahwa kata-kata itu tidak akan mengubah apapun. Buku harian itu akhirnya ia tutup, tetapi hatinya semakin dipenuhi dengan pertanyaan tentang bagaimana ia bisa memaafkan ibunya yang selama ini telah mengabaikan dan menyakitinya. Setelah bertahun-tahun berjuang, Arif akhirnya berhasil memenangkan beasiswa penuh untuk kuliah di bidang teknik di universitas ternama, sebuah pencapaian yang membuatnya merasa sedikit lebih dekat dengan impian besarnya. Di kampus, ia mulai meraih prestasi demi prestasi, menjadi salah satu mahasiswa berprestasi yang dikenal oleh banyak dosen, dan mendapatkan posisi sebagai asisten dosen untuk mata kuliah dasar. "Kamu punya potensi besar, Arif," kata salah seorang dosennya, Pak Hendri, yang sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi Arif di bidang teknik. Namun, meski hidupnya mulai membaik dan peluang untuk masa depan cerah terbuka lebar, Arif merasa ada bagian dari dirinya yang tetap kosong. Hubungannya dengan Hilda yang masih penuh dengan rasa sakit dan dendam. Setiap kali ia meraih kesuksesan, perasaan kesepian itu semakin menguat, karena ia tidak bisa merayakan semua pencapaiannya dengan ibunya yang selama ini mengabaikannya. Ia sering mengunjungi Pak Darman di waktu senggang, mencari dukungan dan semangat, karena Pak Darman selalu tahu bagaimana memberi nasihat yang tepat untuk situasi Arif. "Kamu sudah jauh lebih kuat, Arif, jangan biarkan masa lalu menghalangi perjalananmu," kata Pak Darman, menyemangati Arif yang mulai merasa lelah dengan perasaan campur aduk dalam dirinya. Meski telah berhasil menempuh langkah besar, Arif tahu bahwa ia harus terus berjuang dan tidak berhenti di sini, karena hidup yang penuh dengan luka dan pertanyaan masih membayangi langkahnya. "Suatu saat nanti, Bu, aku akan menunjukkan padamu bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik," pikir Arif dengan tekad, meskipun ia belum tahu bagaimana cara membangun kembali hubungan yang rusak dengan ibunya. Dengan setiap pencapaian kecil, Arif merasa semakin yakin bahwa ia sedang menuju ke arah yang benar, meskipun jalannya penuh dengan kesulitan dan pengorbanan. Suatu pagi yang cerah, Arif menerima telepon dari tetangga lama yang memberitahunya bahwa Hilda sedang sakit parah dan membutuhkan perawatan segera. "Ibu sedang sakit, Arif. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan sepertinya kondisinya semakin memburuk," kata suara di telepon, membuat Arif terdiam sejenak, merasakan rasa cemas yang membuncah di dadanya. Arif merasa bimbang, antara kembali ke rumah untuk merawat ibunya atau melanjutkan hidupnya yang kini semakin jauh dari masa lalu yang kelam. "Aku sudah bertahan jauh dari rumah, membangun hidup baru, tapi apakah aku bisa begitu saja meninggalkan semuanya?" pikir Arif, berdiri di depan jendela kamar kosnya sambil memandang jalanan yang ramai. Meskipun ia merasa cemas dan ragu, Arif tahu bahwa ini adalah momen yang akan menguji keputusan dan hati nuraninya. Apakah ia akan kembali kepada ibunya yang pernah menyakiti perasaannya? Ia kembali membuka buku harian Hilda yang ia simpan, mencari petunjuk lebih lanjut tentang ibunya,
berharap bisa menemukan jawaban mengapa mereka berdua selalu terjebak dalam lingkaran rasa sakit yang sama. Dalam buku itu, ia menemukan lebih banyak catatan tentang bagaimana Hilda berjuang sendirian selama bertahun-tahun, berusaha keras untuk bertahan hidup meskipun dalam kesendirian dan ketakutan. Dia memang berjuang sendirian, dan mungkin itulah kenapa dia tidak tahu bagaimana memberi kasih sayang, pikir Arif, menyadari bahwa Hilda adalah produk dari luka yang tak pernah sembuh. Tapi apakah itu alasan untuk membencinya? Arif bertanya pada dirinya sendiri, merasa bimbang antara rasa kasihan dan kemarahan yang terus membayangi hatinya. Dengan perasaan yang penuh keraguan dan kebingungan, Arif akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah, berharap bahwa keputusan ini akan memberi jawaban, meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berhari-hari ragu dan bimbang, Arif akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah yang selama ini ia tinggalkan, meskipun dengan hati yang berat dan penuh keraguan. Rumah itu masih sama, kecil dan penuh debu, seperti waktu yang berhenti sejak ia pergi bertahun-tahun lalu, meninggalkan kenangan yang selalu menghantui dirinya. Arif berdiri di depan pintu kamar ibunya, mendengar suara batuk yang lemah, tanda bahwa Hilda sedang berjuang dengan sakitnya, meskipun Arif merasa masih ada jarak yang sangat jauh antara mereka. Ia merasa ragu untuk melangkah masuk, perasaan campur aduk antara kasihan dan kebencian mengisi dadanya, membuatnya bimbang apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi ibunya yang sudah lama tidak ia temui. Apa yang harus aku katakan padanya, apa yang harus aku lakukan, pikir Arif, sambil menatap pintu yang tampak seperti mengingatkan pada masa lalu yang penuh dengan luka dan kesedihan. Setelah beberapa saat, dengan berat hati, Arif membuka pintu itu dan melangkah masuk ke kamar ibunya yang suram, dengan suasana yang terasa sangat berbeda dari yang ia ingat. Hilda terbaring di tempat tidur dengan selimut tipis yang tidak mampu menghalangi tubuhnya yang semakin lemah. Namun ketika melihat Arif, ia berusaha tersenyum meskipun wajahnya penuh rasa bersalah. "Nak, kamu kembali," kata Hilda dengan suara yang sangat lemah, matanya berkaca-kaca, seolah menyadari bahwa kata-kata yang ia ucapkan selama ini tidak cukup untuk menghapus semua luka di hati anaknya. Arif duduk di kursi di dekat tempat tidur ibunya tanpa sepatah kata, hanya memandang ibunya yang tampak lebih tua dan rapuh dari yang ia bayangkan, seolah-olah semua waktu yang terbuang itu telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan Hilda. Dalam keheningan yang memanjang, Hilda akhirnya berkata lirih, "Aku ingin memperbaiki semuanya, Nak, meskipun aku tahu itu terlambat." Kata-kata itu membuat Arif merasa bingung, antara ingin mendengarkan dan menahan amarah yang masih membekas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Arif akhirnya memutuskan untuk membuka mulut, meskipun setiap kata yang keluar terasa sangat berat. "Ibu, kenapa kamu tidak pernah mencoba untuk memahami aku?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar, namun penuh dengan rasa sakit yang terpendam selama ini. Hilda menunduk, meremas selimutnya dengan tangan yang mulai gemetar, dan Arif bisa melihat bahwa ibunya tidak tahu lagi bagaimana cara berbicara atau mengungkapkan perasaan. "Aku tahu aku banyak salah, Nak, aku selalu merasa hidup ini berat, dan aku tidak tahu bagaimana caranya jadi ibu yang baik untukmu," jawab Hilda dengan suara penuh penyesalan. Arif merasa hatinya terhimpit, di satu sisi ia ingin marah, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa Hilda juga sedang berjuang dengan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Bu?" tanya Arif, suaranya bergetar, mencoba mencari jalan tengah antara rasa sakit dan keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka. "Aku tidak tahu, Nak, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu, meski aku tidak pernah tahu bagaimana cara menunjukkannya," jawab Hilda, air mata mulai mengalir di pipinya. Arif terdiam, memandang ibunya dengan tatapan kosong, merasakan keinginan untuk memaafkan, namun juga kebencian yang masih ada di dalam hatinya. "Aku tidak tahu kalau aku bisa memaafkanmu, Bu," ucap Arif dengan suara serak, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa kasihan yang muncul di dalam dirinya. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan dan jarak ini, keduanya hanya terdiam, seolah kata-kata tak lagi cukup untuk menjembatani luka yang begitu dalam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arif mulai membantu membersihkan rumah yang lama terbengkalai, mencari-cari hal yang bisa membawanya sedikit lebih dekat dengan masa lalu yang telah ia coba lupakan. Saat membersihkan lemari tua di ruang tamu, ia menemukan sebuah dokumen yang sudah usang, sebuah surat pernyataan dari ayahnya yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Arif membuka surat itu dengan perlahan, merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti dirinya,
berharap surat itu bisa memberikan jawaban tentang banyak hal yang selama ini ia pertanyakan. Surat itu mengungkapkan bahwa ayahnya meninggalkan Hilda dan Arif bukan karena alasan yang selama ini ia duga, tetapi karena masalah utang yang mengancam keselamatan mereka, sebuah beban yang terlalu besar untuk dipikul. Aku terpaksa meninggalkan mereka, demi keselamatan hidupku dan anakku, tulis ayahnya dalam surat itu, membuat Arif merasa bingung antara rasa marah dan kasihan. Jadi ini alasan dia pergi karena utang. Arif bertanya pada dirinya sendiri, merasa bahwa semua pandangannya tentang masa lalu berubah dalam sekejap. Sebuah pertanyaan baru muncul dalam dirinya. Apakah ayahnya benar-benar pergi karena terpaksa ataukah ada alasan lain yang lebih rumit di balik kepergiannya? Meskipun kebenaran itu membuatnya sedikit lebih mengerti, Arif merasa tidak bisa menghapus rasa marah yang selama ini ia simpan, karena selama ini ia merasa ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Ibu, aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan sekarang, bisik Arif, sambil memegang surat itu erat-erat, merasa perasaan campur aduk antara bingung, marah, dan kasihan. Surat itu mengubah segalanya, memberikan sudut pandang baru tentang beban hidup Hilda yang selama ini ia lihat dengan pandangan penuh kebencian, namun ia tetap merasa belum siap untuk memaafkan. Setelah beberapa minggu mempertimbangkan, Arif akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Hilda tinggal bersamanya di kota, berharap ibunya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik di sana. Ibu, aku ingin kamu tinggal bersamaku di sini, mungkin ini bisa membantu kita berdua, kata Arif dengan suara lembut, berusaha meyakinkan ibunya bahwa ini adalah langkah terbaik. Hilda, yang sedang duduk di kursi dekat jendela, menatap Arif dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seolah ada perasaan ragu dan takut yang tercermin di matanya. Aku hanya akan jadi beban lagi, jawab Hilda dengan nada getir, membuat Arif terkejut dan merasa kecewa dengan respons yang tidak terduga itu. Ibu, jangan berpikir seperti itu, aku tidak ingin kamu sendirian, dan aku juga tidak ingin melihat kamu terus menderita, kata Arif, berusaha menjelaskan betapa pentingnya kehadiran Hilda di hidupnya. Namun, Hilda hanya diam, matanya terlihat kosong, seperti sedang berjuang dengan perasaan bersalah yang sudah lama terkubur. Aku sudah hidup sendiri terlalu lama. Arif, kamu sudah cukup berat bebannya dengan hidupmu sendiri, ujar Hilda dengan suara rendah, merasa terperangkap dalam perasaan pasrah dan tak berdaya. Arif merasakan frustrasi kembali muncul, menyadari bahwa meskipun ia ingin memberi ibu lebih banyak, Hilda masih merasa bahwa dirinya hanyalah beban. Ibu, jangan membuat dirimu semakin terasing, aku ingin kita bisa bersama, berjuang bersama, kata Arif, mencoba mengungkapkan hatinya, meskipun ia tahu betapa beratnya bagi ibunya untuk menerima bantuan. Namun, Hilda tetap terdiam, dan Arif merasa semakin jauh dari ibunya, meskipun mereka kini berada di kota yang sama. Di apartemen sederhana Arif yang terletak di kawasan ramai kota, Hilda mulai menjalani hari-hari barunya, tetapi perasaan asing dan cemas selalu menyertainya. Setiap pagi, Hilda duduk di kursi yang menghadap jendela, memandang jalanan kota yang sibuk dengan kendaraan dan orang-orang berlalu lalang, sementara ia merasa seolah tidak cocok dengan kehidupan yang begitu cepat dan modern. Meskipun ia mencoba menyesuaikan diri, Hilda merasa terasing, tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan lingkungan baru ini yang sangat berbeda dari rumah lamanya yang sunyi dan sederhana. Arif, yang baru saja pulang dari kuliah atau pekerjaannya, menemukan ibunya sering duduk diam di sudut ruangan, hanya menatap kosong keluar jendela tanpa berkata banyak. Ibu, kamu baik-baik saja? Tanya Arif, meskipun ia tahu pertanyaan itu terasa kosong karena ia merasa sangat jauh dari ibunya, meskipun mereka tinggal satu atap. Hilda mengangguk perlahan, tapi senyum tipis yang ia beri tidak cukup meyakinkan Arif bahwa ia merasa nyaman di tempat itu. Aku merasa asing di sini, nak, kata Hilda akhirnya. Suaranya bergetar seolah ada perasaan kesepian yang begitu dalam. Arif merasa bingung, ia ingin mendekatkan diri pada ibunya, tetapi setiap kali ia mencoba, Hilda selalu menarik diri dan tetap merasa terasing. Dalam diam, Arif berpikir apakah ia bisa memperbaiki hubungan mereka, atau jika perbedaan ini terlalu besar untuk dijembatani setelah bertahun-tahun terpisah. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan meskipun mereka tinggal di tempat yang sama, Arif merasa semakin sulit untuk mencapai jembatan komunikasi yang selama ini ia harapkan. Ketegangan yang terpendam antara Arif dan Hilda akhirnya meledak suatu malam ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, dan Hilda tanpa sengaja menyebut tentang keputusan Arif untuk pergi meninggalkan rumah dulu.
Kenapa kamu tidak pernah berpikir lebih jauh kalau kamu tetap tinggal? Mungkin semuanya akan berbeda, kata Hilda. Suaranya penuh dengan amarah dan penyesalan yang sudah lama ia pendam. Arif terdiam sejenak, merasa kesal dengan pernyataan itu. Kemudian ia menatap ibunya dengan mata yang penuh rasa sakit. Ibu tidak pernah mengerti, kan tidak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi anak yang selalu dihukum tanpa alasan. Hilda terkejut mendengar balasan Arif yang tajam, dan untuk pertama kalinya, ia melihat anaknya dengan tatapan yang berbeda. Bukan hanya anak kecil yang ia tinggalkan, tetapi seorang pria yang penuh dengan luka. Kamu selalu membuat keputusan untuk dirimu sendiri, Nak, tapi tidak pernah memikirkan aku yang selalu berjuang sendirian, kata Hilda. Air matanya mulai mengalir. Arif merasa perasaan marahnya meluap, dan ia berteriak. Aku juga berjuang, Bu, tidak ada yang pernah peduli dengan apa yang aku rasakan. Pertengkaran itu semakin memanas, kata-kata yang terlontar membuat mereka berdua semakin jauh, seperti jurang yang semakin dalam di antara mereka. Hilda menunduk, dan Arif merasa seperti semuanya runtuh. Meskipun ia ingin memeluk ibunya, rasa marah dan kecewa lebih kuat menguasainya. Aku hanya ingin kamu mengerti, Bu. Aku juga ingin dihargai, bukan selalu dipandang sebagai beban, ucap Arif dengan suara pecah, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Dalam hening yang berat setelah pertengkaran itu, keduanya hanya terdiam, masing-masing terperangkap dalam dunia mereka sendiri, mencoba menemukan jalan keluar dari kebingungan yang semakin mendalam. Suatu malam yang dingin, Arif mendapat telepon dari tetangga yang memberitahunya bahwa Hilda tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit karena serangan penyakit yang parah. Hati Arif berdegup kencang, dan tanpa pikir panjang, ia segera berlari menuju rumah sakit, meskipun perasaan cemas dan marah yang selama ini ia pendam mulai menguasainya. Di ruang tunggu rumah sakit, Arif duduk sendirian, menatap lantai yang dingin, sementara pikirannya dipenuhi penyesalan tentang semua kata-kata yang pernah ia lontarkan pada ibunya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku terlalu terlambat untuk memperbaiki semuanya? Pikir Arif dengan perasaan yang semakin berat. Setelah beberapa waktu, seorang dokter keluar dan mendekati Arif dengan wajah serius. Kondisi ibu Anda sangat kritis, kami akan melakukan yang terbaik, tetapi saat ini situasinya sangat sulit. Kata-kata dokter itu menghantam Arif seperti petir, dan ia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya, mengetahui bahwa waktu yang tersisa untuk memperbaiki segalanya semakin sempit. Arif menunduk, merasakan air mata mulai menggenang, tetapi ia berusaha menahan tangis, tidak ingin terlihat lemah di depan dokter atau orang lain yang ada di ruang tunggu itu. Ibu, maafkan aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, bisik Arif dalam hati, berharap bahwa ada kesempatan untuk menyelesaikan semua yang belum selesai. Waktu terasa berjalan lambat, dan Arif hanya bisa menunggu dengan penuh kecemasan, berharap bahwa ia tidak akan kehilangan kesempatan terakhir untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terkubur. Aku masih punya waktu, aku harus berusaha, pikir Arif, bertekad untuk tidak menyerah begitu saja meskipun segala sesuatunya terasa semakin gelap. Beberapa jam kemudian, Arif akhirnya dipanggil masuk untuk melihat Hilda yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi selang dan peralatan medis yang membuatnya tampak begitu rapuh. Nak, kamu datang, kata Hilda dengan suara yang sangat lemah, matanya penuh rasa penyesalan yang selama ini tak pernah ia ungkapkan. Arif duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangan Hilda yang terasa dingin dan lemah, tetapi ia tidak tahu apa yang harus ia katakan setelah semua waktu yang hilang dan pertengkaran yang terjadi. Aku minta maaf, Nak, kata Hilda dengan suara bergetar, matanya penuh air mata yang tidak sempat ia keluarkan sebelumnya. Aku tahu aku banyak salah, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Kata-kata itu menghantam Arif dengan begitu keras, membuat air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh, tetapi ia masih merasa terlalu terluka untuk membalas sepenuhnya. Ibu, kamu tahu aku ingin sekali mendengar itu, kata Arif dengan suara terputus-putus, berusaha berbicara meskipun hatinya hancur mendengar penyesalan yang terlambat. Aku minta maaf karena tidak pernah menjadi ibu yang baik. Nak, aku tahu aku gagal. Dan aku menyesal tidak bisa membuatmu bahagia, ujar Hilda, dengan air mata yang mengalir deras, sementara tubuhnya semakin lemah. Aku akan selalu mencintaimu, Nak, jangan biarkan rasa sakit ini menghancurkan masa depanmu, lanjut Hilda, seolah itu adalah permintaan terakhirnya. Arif menggenggam tangan ibunya lebih erat, merasa perasaan campur aduk, antara ingin memaafkan dan masih terperangkap dalam luka yang dalam.
Aku akan berusaha, Bu, untuk jadi lebih baik, ucap Arif dengan suara yang penuh getaran, tetapi ia tahu kata-kata itu tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Setelah kepergian Hilda, Arif merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, tetapi ia tahu bahwa perjalanan hidupnya harus terus berlanjut, meskipun tanpa ibu di sisinya. Ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, menyadari bahwa luka yang selama ini ia simpan bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan yang membatasi langkahnya. Meskipun ibuku tidak sempurna, cinta yang dia berikan tetap nyata, hanya saja disampaikan dengan cara yang salah, pikir Arif, menyadari bahwa meskipun semuanya terlambat, ia masih bisa belajar dari apa yang terjadi. Dengan membawa buku harian Hilda yang penuh dengan catatan dan perasaan yang belum sempat ia pahami sepenuhnya, Arif memutuskan untuk melangkah maju. Setiap kali ia merasa lelah atau terpuruk, ia membaca buku harian itu, mencoba mencari pelajaran dan kekuatan dari kisah hidup ibunya yang penuh perjuangan. Aku tidak akan membiarkan rasa sakit ini menghancurkan aku, pikir Arif, bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik dan lebih penuh kasih sayang. Arif mulai mengejar impian-impiannya dengan lebih sungguh-sungguh, menjadikan pendidikan dan pencapaian pribadi sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Meski banyak kenangan pahit yang ia bawa, ia berusaha menanamkan dalam dirinya untuk selalu melihat ke depan, berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh kasih. Setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi dengan harapan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengenang ibunya yang selalu berjuang meskipun dengan cara yang salah. Arif berjanji dalam hati untuk menjalani hidup dengan penuh kasih, berharap suatu hari nanti, ia bisa memberi lebih banyak cinta untuk dunia ini, meskipun perjalanan hidupnya baru saja dimulai.